Okey. Dah on ni. Atuk cakap ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eskia Zaraini dengan NIM 251814201113 dari Fakultas Kesehatan Prodi S1 Keperawatan. Melalui presentasi ini, kita akan melihat bagaimana pemikiran Muhammad Natsir tentang bangsa dan umat, serta sejauh mana gagasan-gagasannya masih relevan dengan kondisi Indonesia saat ini. Pada kesempatan ini, saya akan membahas pemikiran Muhammad Natsir terhadap bangsa dan umat serta relevansinya dengan kondisi bangsa dan umat saat ini. Muhammad Natsir bukan hanya dikenal sebagai tokoh politik atau Perdana Menteri Republik Indonesia, tetapi juga sebagai seorang ulama, intelektual, dan pemikir besar umat Islam. Yang menarik dari Natsir adalah beliau tidak hanya memikirkan bagaimana sebuah negara berdiri, tetapi juga bagaimana bangsa ini memiliki arah moral dan bagaimana umat Islam berperan secara konstruktif dalam kehidupan berbangsa. Kalau kita bicara tentang tokoh bangsa, seringkali yang muncul hanya nama dan jabatan, tapi jarang kita benar-benar masuk ke cara berpikir mereka. Padahal, yang paling berharga dari seorang tokoh bukan hanya apa yang pernah ia capai, tetapi bagaimana ia memandang kehidupan, bangsa, dan manusia. Muhammad Natsir adalah contoh tokoh yang tidak hanya hadir di masa lalu, tapi pikirannya masih berbicara sampai hari ini. Di tengah kondisi bangsa yang penuh tantangan, mulai dari krisis moral, polarisasi masyarakat, sampai kebingungan arah nilai, pemikiran Natsir justru terasa semakin relevan. Karena itu, presentasi ini bukan hanya bertujuan mengenalkan siapa Muhammad Natsir, tetapi mengajak kita merenung apakah nilai-nilai yang ia perjuangkan masih hidup dalam diri kita sebagai generasi sekarang. Pada bagian ini, kita akan menelusuri pemikiran Muhammad Natsir bukan sekedar sebagai tokoh sejarah, tetapi sebagai seorang pemikir yang gagasannya masih hidup hingga saat ini. Pembahasan ini tidak hanya melihat apa yang beliau katakan, tetapi juga apa maknanya bagi kita sekarang. Baiklah, kita akan masuk pada slide selanjutnya yang membahas tentang siapa itu Muhammad Natsir. Muhammad Natsir lahir pada tanggal 17 Juli 1908 dan wafat pada tanggal 6 Februari 1993. Beliau dikenal sebagai tokoh utama Partai Masyumi, pernah menjabat sebagai Perdana Menteri Republik Indonesia, dan juga aktif dalam dakwah serta pendidikan Islam. Natsir adalah contoh sosok yang menyatukan tiga peran sekaligus. Yang pertama sebagai ulama, yang kedua sebagai intelektual, dan yang ketiga sebagai negarawan. Ia tidak hanya berbicara soal agama di mimbar, dan juga tidak berbicara soal politik di parlemen, tetapi mencoba menjembatani keduanya dengan pendekatan yang rasional, damai, dan bermoral. Menariknya, Natsir dikenal sebagai sosok yang sangat sederhana. Meski pernah menjabat sebagai Perdana Menteri, gaya hidupnya jauh dari kemewahan. Ia menunjukkan bahwa bagi beliau jabatan bukanlah alat untuk meninggikan diri, melainkan sarana pengabdian. Dalam banyak tulisan dan pidatonya, Natsir menekankan pentingnya integritas. Ia percaya bahwa seseorang pemimpin tidak cukup hanya cerdas, tetapi juga harus bersih secara moral. Tanpa itu, kekuasaan hanya akan melahirkan ketimpangan dan ketidakadilan. Baiklah, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang pandangan Muhammad Natsir tentang bangsa. Bagi Muhammad Natsir, bangsa bukan hanya kumpulan manusia yang tinggal di wilayah yang sama. Bangsa adalah komunitas yang memiliki arah, nilai, dan tujuan bersama. Ia berpendapat bahwa negara tanpa moral hanya akan menjadi alat kekuasaan. Negara bisa maju secara fisik tetapi hancur secara batin.
Karena itu, Natsir menekankan bahwa persatuan bangsa harus dibangun di atas etika, keadilan, dan tanggung jawab, bukan di atas kepentingan kelompok, partai, atau golongan tertentu. Natsir melihat bahwa bangsa yang hanya mengejar kemajuan materi akan kehilangan jiwanya. Jalan raya bisa dibangun, gedung bisa ditinggikan, ekonomi bisa tumbuh. Tetapi tanpa nilai, semua itu rapuh. Ia percaya bahwa kekuatan sejati bangsa bukan terletak pada senjata atau kekayaan, tetapi pada karakter warganya. Bangsa yang warganya jujur, adil, dan bertanggung jawab akan jauh lebih kuat daripada bangsa yang hanya besar secara fisik. Lalu pembahasan selanjutnya yaitu pandangan Muhammad Natsir tentang umat. Dalam pandangan Natsir, umat Islam bukan sekedar kelompok religius, tetapi merupakan kekuatan moral dalam masyarakat. Ia menolak anggapan bahwa Islam menghambat kemajuan. Justru sebaliknya, Islam harus menjadi pendorong bagi ilmu, etika, dan tanggung jawab sosial. Bagi Natsir, iman tidak boleh berhenti pada ibadah ritual. Iman harus melahirkan kepedulian terhadap keadilan, pendidikan, dan kesejahteraan bangsa. Dalam pandangan Natsir, umat Islam tidak boleh terjebak pada kebanggaan simbolik semata. Identitas keagamaan harus tercermin dalam sikap, etika, dan kontribusi nyata bagi masyarakat. Artinya, menjadi umat Islam bukan hanya soal label, tetapi soal peran. Apakah kehadiran kita membawa manfaat? Apakah kita menjadi penyejuk atau justru sebaliknya konflik? Pertanyaan-pertanyaan ini sejalan dengan cara berpikir Natsir tentang tanggung jawab umat. Lalu lanjut ke pembahasan selanjutnya yaitu tentang Mosi Integral Muhammad Natsir. Salah satu bukti nyata pemikiran Natsir adalah Mosi Integral Natsir pada tahun 1950. Saat itu, Indonesia berbentuk negara serikat yang berpotensi memecah belah bangsa. Melalui mosi ini, Natsir mengusulkan agar Indonesia kembali menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Yang menarik, langkah ini bukan demi kepentingan partainya, tetapi demi persatuan bangsa. Ini menunjukkan bahwa bagi Natsir, kepentingan nasional jauh lebih penting daripada kepentingan politik. 1 hour later. A few moments later. Three hours later. Meanwhile, eventually, one eternity later. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan yaitu tentang nilai kunci pemikiran Natsir. Dari seluruh pemikiran Natsir, kita bisa menarik beberapa nilai utama. Pertama, moral dan akhlak sebagai pondasi bangsa. Kedua, persatuan sebagai tujuan utama negara. Ketiga, pendidikan sebagai jalan membangun peradaban. Keempat, umat Islam sebagai penjaga nilai dalam kehidupan sosial. Natsir tidak melihat perjuangan sebagai perebutan kekuasaan, tetapi sebagai upaya membangun manusia yang berkarakter. Lalu, pembahasan selanjutnya yaitu tentang kondisi Indonesia saat ini. Jika kita melihat kondisi bangsa hari ini, kita menemukan banyak tantangan. Masyarakat semakin terpolarisasi, perbedaan pandangan sering berubah menjadi permusuhan, etika publik melemah, dan keteladanan semakin langka. Bahkan, agama yang seharusnya menjadi sumber kedamaian, terkadang justru digunakan sebagai alat konflik. Kondisi ini menunjukkan bahwa bangsa tidak hanya membutuhkan sistem yang baik, tetapi juga karakter yang kuat. Di era media sosial, perbedaan pandangan dengan mudah berubah menjadi pertentangan. Kebencian lebih cepat menyebar dibandingkan ajakan untuk berpikir tenang. Kita sering melihat bagaimana isu agama politik atau identitas digunakan untuk memecah belah. Dalam situasi seperti ini, pemikiran Natsir tentang persatuan dan etika menjadi sangat penting.
karena ia mengingatkan bahwa perbedaan seharusnya dikelola dengan kedewasaan, bukan emosi. Pembahasan selanjutnya yaitu relevansi pemikiran Muhammad Natsir. Disinilah pemikiran Muhammad Natsir menjadi sangat relevan. Ia mengajarkan bahwa perbedaan tidak boleh menghancurkan persatuan, bahwa agama harus menjadi solusi bukan alat konflik, bahwa bangsa hanya akan kuat jika berdiri di atas moral. Gagasan Natsir justru terasa semakin penting di tengah krisis etika dan identitas hari ini. Pembahasan kita selanjutnya yaitu mengenai peran generasi muda. Sebagai mahasiswa dan generasi muda, kita memegang peran penting. Kita dituntut untuk berpikir kritis, tidak mudah terprovokasi, dan tetap menjaga etika dalam perbedaan. Menjadi generasi berilmu saja tidak cukup. Kita juga harus menjadi generasi yang bermoral, sebagaimana yang dicita-citakan oleh Muhammad Natsir. Mempelajari Muhammad Natsir bukan berarti kita harus meniru semua pandangannya secara mentah, tetapi memahami semangat di balik pemikirannya, semangat untuk menjaga persatuan, menegakkan moral, dan menjadikan agama sebagai sumber nilai, bukan sumber perpecahan. Di tangan generasi muda, masa depan bangsa ini ditentukan. Apakah kita akan menjadi generasi yang hanya cerdas secara akademik, atau juga matang secara moral? Natsir telah memberi teladan bahwa ilmu tanpa akhlak akan kehilangan arah, dan bangsa tanpa nilai akan kehilangan jati diri. Dari pemikiran Muhammad Natsir, kita belajar bahwa membangun bangsa bukan hanya soal sistem, tetapi soal karakter manusia di dalamnya. Natsir mengajarkan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang berdiri di atas moral, persatuan, dan tanggung jawab. Umat Islam bukan hanya identitas, tetapi harus menjadi kekuatan etis bagi masyarakat. Di tengah tantangan zaman hari ini, pemikiran Natsir mengingatkan kita bahwa kemajuan tanpa nilai hanya akan melahirkan kekosongan. Semoga kita sebagai generasi muda tidak hanya mewarisi kemerdekaan, tetapi juga nilai-nilai yang menjaga bangsa ini tetap utuh dan bermartabat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys. Sehat-sehat kalian dan jaga diri kalian. Dan ingat guys, kalian sudah melalui banyak rasa sakit. Kalian kuat, kalian bisa lalui lebih banyak rasa sakit itu. Karena sekali lagi guys, gue bilang ke kalian guys, Tuhan gak akan memberikan cobaan yang tidak disanggupi oleh hambanya guys. Semua yang kalian lalui itu guys sudah sejalan Tuhan. Dan Tuhan tahu kalian bisa melalui itu ya. Kalian kuat guys, thank you. Brando Winda, signing out.